Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras di Kota Serang, tembok perumahan ambruk timpa ruangan pesantren. Gagal menyalip truk, pengendara sepeda motor terlindas truk. Menjelang musim haji, pemerintah Arab Saudi tutup sementara jemaah umroh. Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka berat setelah terlibat kecelakaan dengan truk. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Rangkas Bitung, Pandeglang, tepatnya di Bundaran Terminal Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Dengan dibantu warga, sejumlah anggota kepolisian berusaha mengevakuasi korban yang terjepit di bagian belakang truk. Bahkan polisi harus menggunakan alat bantu dongkrak agar bisa mengevakuasi korban. Korban yang mengalami luka parah pada bagian kaki dan tangan langsung dibawa ke Rumah Sakit Aji Darmo untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut saksi mata, peristiwa ini bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah Rangkas Bitung menuju Pandeglang. Setiba di lokasi kejadian, sepeda motor berusaha menyalip kendaraan dump truck, namun tiba-tiba truk berbelok. Karena kondisi jalan licin, pengendara motor terjatuh dan terlindas ban belakang truk. Tadi kebetulan kita juga sempat kaget pas ada motor jatuh yang terlindas sama besar itu. Nah, kita juga warga yang lihat langsung berlarian ke tempat lokasi kejadian karena kita juga pengen nolong kan. Cuma memang sangat tragis. Tragisnya kenapa? Pertama, korban ini berada di dalam kolong mobil, maka kita juga agak sedikit kesulitan. Nah, korban ini bisa diselamatkan setelah ada upaya yang dilakukan dengan cara mendongkrak ban mobil belakang dengan alat itu sendiri. Sopir truk dan kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung diamankan pihak kepolisian. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Sejak beberapa pekan terakhir, harga emas terus merangkak naik. Bukannya sepi pembeli, jumlah konsumen yang berniat untuk membeli emas justru mengalami peningkatan. Seperti yang terlihat di salah satu toko emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Setiap harinya, toko ini selalu ramai dipadati pengunjung. Sebagian besar konsumen membeli emas jenis perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Setiap harinya, harga emas mengalami perubahan. Saat ini harga emas 23 karat dijual pada kisaran 1.600.000. Selain untuk perhiasan, banyak di antara mereka juga tetap membeli emas untuk investasi. Dipakai. Investasi. Iya, investasi. Gimana menurut Ibu harga emas sekarang? Lumayan ya. Lumayan. Sini dulu. Makin naik. Makin wah ya. Tapi kenapa Ibu bisa membeli? Suka aja ya. Meski sebagian besar konsumen berniat membeli emas, namun tidak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan naiknya harga emas untuk menjual. Banyak, lumayan banyak. Kira-kira dari sebelum Lebaran lah. Iya. Mungkin seminggu sebelum, ini udah mulai. Kalau tahun lalu sih 1 jutaan masih ya, 1 juta lebih dikit. Sekarang udah 1.600.000-an kalau untuk perhiasan. Jenis apa aja sih di sini? Kalau kita sih khusus di 24 karat, dia kadarnya 98. Sama ada juga, ya ada juga logam mulia kita dari Antang. Diperkirakan kenaikan harga emas akan terus berlanjut seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Harga kelapa parut di pasaran melonjak tajam hingga menembus harga Rp25.000 per butir. Kenaikan harga ini mengejutkan para pedagang dan konsumen, terutama pelaku usaha kuliner yang bergantung pada bahan dasar dari kelapa. Seperti terpantau di pasar tradisional Badak Kabupaten Pandeglang.
Menurut pedagang, biasanya harga kelapa parut berkisar antara Rp12.000 hingga Rp15.000, kini naik hampir 2 kali lipat menjadi Rp20 hingga Rp25.000 per butirnya. Kenaikan harga ini diduga akibat menurunnya pasokan kelapa dari petani, serta banyak permintaan kelapa saat bulan puasa Ramadan kemarin. Kenaikan harga kelapa parut ini dikeluhkan pedagang maupun konsumen. Pasalnya, dengan naiknya harga kelapa parut akan mempengaruhi pendapatan pedagang dan menurunnya daya beli masyarakat. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga kelapa parut sudah terjadi sejak sehari setelah Lebaran Idul Fitri. Akibat melonjaknya harga kelapa, pendapatan pedagang menurun. Kadang 20.000, ada yang 25 yang besar. Artinya mengalami kenaikan ya? Iya, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kalau harga biasanya berapa? Kalau harga biasa segitu, paling 15. 15.000. Itu yang kelapa parut apa kelapa ini? Baru. Kelapa parut. Nah, kalau Akang beli dari luarnya kelapa berapa, Bang? Sekarang kita 15. Sekarang itu 15. Yang besar kecil sama aja. Kalau sebelum naik berapa? Paling juga 10.000. 10.009. Ini sejak kapan sih naiknya? Semenjak udah lebaran aja. Kan sekarang barangnya nggak ada. Langka ya? Langka. Tingginya harga kelapa parut bukan hanya dikeluhkan para pedagang, namun para konsumen pun terkena dampaknya. Terutama pedagang makanan yang menggunakan kelapa parut sebagai bahan bakunya. Meski naik, namun mereka terpaksa membeli kelapa parut dengan harga tinggi lantaran tidak ada pilihan lain. Untuk menyiasatinya, mereka terpaksa ikut menaikkan harga dagangan. Gimana? Aduh, kewalahan melebihi harga beras sih. Beras aja 12.000 1 liter. Ini kelapa 25 gimana? Aduh, gimana ini Bapak Bupati turunin. Bang biasanya belinya berapa, Bu? Biar kalau harga Biasanya normal. beli 7.000. Paling mahal 12. Ini melonjak banget. Ini gimana? Tapi Ibu sering beli kelapa ini, Bu? Ini sering, bukan bikin kue. Mau nggak mau dibeli lah. Udah butuh. Kalau nggak pakai kelapa, nggak ini. Bisa jualan ya? Iya. Warga berharap jika harga kelapa parut bisa segera turun agar tidak semakin membebani pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Ariel Maranus dan Setiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.